Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, and comment agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi terupdate dari saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengenalkan apa itu SWI. Nah, ini sering kali dikeluhkan oleh teman-teman yang bermain investasi bodong. Kenapa sih SWI itu ikut campur bisnis orang? Kok bisa-bisanya menjudge ilegal investasi orang, bisnis orang. Nah, kadang-kadang teman-teman dari yang menjalani investasi bodong selalu menyalahkan OJK juga. Kenapa sih OJK ngurusin Pay Network? Pay Network kan bukan investasi. Oke, ini akan saya jelaskan apa itu SWI. Oke, jadi jangan skip, tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham ya. Nah, ini saya dapat dari kompas.com ya. Silakan bisa baca sendiri. Jadi sebenarnya SWI itu Satgas Waspada Investasi. Artinya mau investasi, mau trading, mau koin kripto, itu SWI mendeteksi apakah itu legal atau ilegal. Begitu teman-teman. Kalau misalkan ada terdaftar sebagai entitas ilegal ya SWI melalui OJK. OJK juga itu bagian dari SWI. Makanya jangan skip biar paham ya. Nah, ini SWI ini merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga. Nah, ini SWI tidak sendirian karena SWI itu pada dasarnya kumpulan dari 12 kementerian dan lembaga. Nah, wadah ini dibentuk untuk mencegah dan menangani tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengolahan investasi. Jadi ini visi misi SWI itu untuk melawan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang menghimpun dana masyarakat. Begitu. Dan pengelolaan investasi. Contoh, ini SWI biasanya setiap bulan selalu menerbitkan siaran pers. Report dinyatakan ilegal karena itu trading tanpa izin. Ya, karena trading juga trading abal-abal. Contoh, banyak kalau teman-teman semua cek di OJK itu sudah berapa ribu yang sudah ditutup. Ada yang diblokir, ada juga yang memang sampai sekarang masih bisa beroperasi. Meskipun pada dasarnya itu sudah ditutup, ya kalaupun masih beroperasi ya itu ilegal. Ya teman-teman bisa tahu lah, sudah dinyatakan ilegal tapi masih tetap beroperasi, ya itu yang ngeyel aja ya teman-teman. Nah, hingga saat ini selain di pusat telah terdapat 45 tim kerja SWI di daerah. Jadi ya teman-teman, SWI ini terdapat 45 tim setiap daerahnya. Nah, dilansir dari akun Instagram Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, itu @OJK Indonesia. Berikut ini merupakan daftar anggota SWI dari kementerian dan lembaga. Nah, ini teman-teman selalu protes kok OJK ikut campur masalah koin Pay Network, itu selalu disesalkan. Kenapa SWI OJK ikut campur? Ini kan bukan ranah OJK. Nah, ini saya biar teman-teman semua tahu, ketika OJK
memberikan informasi, misalkan masuk ke Pi Network, lihat dulu itu keterangannya apa, apakah investasi atau perdagangan aset kripto. Selalu ada keterangan. Kalau misalkan Ponzi, ya Ponzi. Kalau investasi penghimpunan dana berarti investasi. Kalau perdagangan koin kripto berarti yaitu perdagangan aset kripto tanpa izin. Itu jadi tidak perlu lagi bilang bukan ranahnya OJK. Nah, ini Satgas Waspada Investasi itu terdiri dari pertama dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi SWI itu bekerja sama dengan seluruh tim, jadi tidak sendirian. Nah, yang kedua Bank Indonesia. Nah, ini saya sebut lagi Pi Network ya karena sekarang yang lagi viral ya Pi Network. Ketika SWI menyebut Pi Network ilegal, apalagi di sini ada Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia juga tidak mungkin menggunakan koin Pi sebagai alat pembayaran. Ini ada Kementerian Perdagangan. Di situ ada Bapepti. Jadi SWI ini bro tidak maaf ini ya pakai bro. Meliputi OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Koperasi dan UKM. Nomor 7 Kementerian Agama. Nah, ini halal haramnya ya ini berdasarkan agama gitu. Pasti ada ditelusuri juga oleh Menteri Agama. Terus ada juga nomor 8 Kementerian Pendidikan itu. Jadi ini bagian dari pendidikan soal perihal investasi. Ada juga Kementerian Investasi. Nah, ini jelas atau BKPM. Nomor 10 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor 11 Kejaksaan Republik Indonesia. Nomor 12 itu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inilah kumpulan SWI ya. Nah, ini sekali lagi SWI itu tidak bekerja sendirian, yang diketuai oleh Pak Tonggam L. Tobing gitu. Jadi pada intinya SWI adalah sebuah wadah untuk mencegah tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat maupun pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Begitu. Jadi paham, jadi SWI itu seperti itu. Nah, ini barusan sudah dijelaskan ada apa saja lembaga atau kementerian yang terdapat di SWI. Begitu ya teman-teman. Jadi harus waspada karena ya ini SWI ini ya memang berat juga. Kalau saya perhatikan banyak investasi bodong yang bermunculan. Ya ini kalau saya perhatikan itu banyak sekali ya. Contoh New Era Media sampai sekarang masih melenggang bebas. Ya ini SWI tidak bisa juga bekerja sendirian, harus ada juga laporan dari masyarakat. Cuman masalahnya ya ini masyarakat bukannya melaporkan malah membiarkan, apalagi yang hobi Ponzi itu sampai join. Nah ini ya emang sulit juga meskipun 12 kementerian, tapi kalau tanpa peran masyarakat juga akan sulit. Makanya dari Facebook ada yang namanya MAP, Masyarakat Anti Ponzi. Itu bisa juga sambung lidahnya SWI agar waspada. Begitu. Nah, ini tidak semua investasi bodong terdeteksi oleh SWI karena sering bermunculan setiap harinya, itu banyak ya.
begitu. Jadi SWI itu adalah Satgas Waspada Investasi, di mana SWI ini menindak suatu entitas yang melawan hukum tidak sesuai dengan perundang-undangan, baik pengelolaan investasi maupun pengelolaan uang nasabah. Gitu. Yang pernah di take down contoh itu oleh Kominfo, yang melaporkan ya OJK. OJK menyatakan entitas ilegal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, makanya diblokir situsnya. Itu misal, terus Pito juga sama, itu dinyatakan ilegal dulu oleh OJK, setelah dinyatakan ilegal baru berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi agar ditutup aplikasinya. Terus misalkan ada juga Enel Green Power, maaf bukan Enel Green Power ya, Enel Kekuatan Hijau, sebenarnya itu ada ya. Enel Green Power itu perusahaan listrik di Italia, cuman dicatut oleh negeri warga plus 62, itu dijadikan investasi sewa mesin listrik, tapi itu fiktif. Itu OJK yang menyatakan entitas ilegal, lalu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau misalkan banyak merugikan masyarakat, baru kepolisian bertindak. Kalau ada laporan itu juga begitu. Misal Net 89 itu kasus Binomo Net 89 itu kasus trading abal-abal yang memakai sistem binary option, yaitu judi. Makanya OJK yang mengumumkan itu ilegal, terus Kementerian Komunikasi yang menangani perihal aplikasinya, terus kepolisian yang menindak ketika ada laporan. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Bagaimana dengan Kementerian Perdagangannya? Itu juga sama. Ketika ada koin abal-abal, koin kripto misalkan yang beredar di masyarakat ternyata tidak terdaftar di Bapepti. Nah, di situ Menteri Bapepti yang laporan kepada OJK agar diumumkan di situsnya OJK, begitu ya. Mudah-mudahan ini teman-teman paham, tidak gagal paham lagi ini soal SWI. Jadi tidak ada lagi teman-teman kita ketika OJK mengumumkan itu ilegal. Emang OJK tidak selalu mengurus investasi saja, tapi koin kripto juga itu bisa juga diumumkan di link OJK, begitu ya teman-teman. Ketika ada informasi ilegal dari OJK, ya itu juga ilegal untuk keseluruhan ya teman-teman. Begitu, paham ya. Jadi SWI sekarang kita paham, SWI terdiri dari beberapa lembaga dan kementerian, begitu. Mudah-mudahan ini mencerahkan, ini juga sebagai pembelajaran buat adik-adik juga, bagi pelajar. Awas setelah lulus nanti jangan sampai terjerumus oleh iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. Teman-teman harus waspada, tetap realistis. Ketika ada yang menawarkan, telusuri dulu. Yang paling utama adalah legal dan logis, gitu. Jadi paham ya, ini untuk adik-adik yang lagi di bangku sekolah juga ini harus diperhatikan agar setelah lulus nanti ada yang menawarkan pekerjaan, ternyata ditawari investasi. Nah, bagaimana dengan MLM ya? MLM juga lihat dulu, tidak semua MLM jelek, cuman memang MLM itu banyak disalahgunakan oleh oknum orang yang menggunakan LLM sebagai kedok. Isinya itu ponzi. Contoh MLM ponzi itu berfokus pada rekrut misalkan. Nah, tapi tidak ada tidak mengajar untuk menjual, tapi lebih mengandalkan ke rekrutmen. Itu bonusnya, itu udah hati-hati juga.
kalau ditawari misalkan keuntungan yang besar harus banyak rekrut, ya itu juga Ponzi ya begitu. Meskipun itu MLM sebagai kedok. Cek juga di SUPL itu kalau MLM, ada lagi itu ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan ini mencerahkan tentang SPI. Sebelum diakhiri, seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.